Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat masih puasa? Masih. Sekali lagi ya salamnya ya. Daun salam buah mangga, jawab salam salam masuk surga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Sabar MPD selaku Kepala Sekolah SDIT Bunia Indonesia, yang kami hormati Ibu Siti Hajar Fitria SPD selaku Wakasek Bidang Kurikulum, dan yang kami hormati Ibu Uyandi Madasari SE selaku Wakasek Bidang Kesiswaan, dan tentunya teman-teman saya ya, Bapak Ibu guru hebat SDIT Bunia Indonesia yang saya banggakan. Apa kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Allahu Akbar, Masya Allah. Insya Allah sehat semua ya Pak. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas segala karunia-Nya, atas segala nikmatnya yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di alhamdulillah sekarang hari Ramadan, hari ke-17 ya, hari ke-17, dan insya Allah udah setengah perjalanan, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita hingga nanti sampai akhir Ramadan. Dan Bapak Ibu semua sehat ya, mudah-mudahan, dan semua insya Allah bisa mendapatkan gelar takwa nanti di setelah sepertiga Ramadan. Salam dan salam juga tak lupa kita haturkan buat junjungan kita, teladan kita hingga yaumil akhir, yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah sama Allah untuk menjalankan sunnahnya hingga nanti ajal menjemput. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya ini di sini apa ya, diminta oleh sahabat saya Ustaz Hairudin. Ya, jadi Pak Hair ini kebetulan kita bareng masuknya di Bunia, dan tanpa terasa kita udah menginjak tahun ke-6 ya Pak, di semester di tahun ajaran depan ya. Dan nggak tahu kita sampai berapa lama di sini. Ya, jadi saya dipaksa, tiba-tiba aja kemarin secara spontan minta saya bingung karena selama saya nonton di sini nggak pernah tuh ada ibu-ibu yang ngasih materi pesertanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kayaknya baru pertama kali, ya kan? Iya Pak, selama ini kan seringnya biasanya kalau yang ngasih ibunya duduk bareng di di lantai. Nah ini kok ada di sini gitu kan, seperti itu. Dan saya juga udah ngomong, Pak jangan Pak, tiba-tiba kan ada yang nyetuk ini, nggak apa-apa Bu Ika, kan kayak Megawati. Siapa tuh ngomong gitu ya? Yang aku, nggak apa-apa Bu Ika, kayak Puan Maharani di DPR. Ya Allah. Ya kan dia ngomong, aku.
ya itu biarlah itu Bu Megawati dan Puan dengan ranahnya ya. Saya mah ya Pak agak sungkan sebenarnya kalau harus berbicara apa namanya di hadapan ustadz-ustazah, terlebih mungkin di sini ada yang lebih banyak ilmunya dibandingkan saya, terutama mungkin yang sekali lagi yang calon-calon ustazah dari STIU ya, itu kan otomatis jadi ustazah ya. Kalau saya mah dulu saya cuman ibu-ibu yang cuman masak doang di dapur gitu. buat anak dari istri, buat suami dan anak-anak saya itu aja udah lebih dari cukup. Di sini saya akan membawakan terkait tadabbur surat Al-Qadar. Kemarin sempat Pak Hai minta kan sekarang hari ke-17 ya, mungkin bisa bahas tentang Lailatul Qadar ya kan, seperti itu. Walaupun tadi ketika saya tanya terserah Bu Ika deh apa aja seperti itu. Mungkin karena ada saya mohon jangan ngisi kayak seperti itu. Ya, insya Allah surat Al-Qadar ya, Al-Qadar. Insya Allah Bapak dan Ibu semua udah tahu ya Al-Qadar ini ada di juz berapa Bapak Ibu? Iya, juz 30. Urutan keberapa di mushaf itu? Urutan keberapa? Urutan keberapa? Hah? Keberapa? Urutan keberapa? 98. Benar nggak Ustazah Rosa? Urutan keberapa? Ustadz Adam. Urutan keberapa Ustadz Adam? Al-Qadar 90, iya, urutan ke-97 dalam mushaf Al-Quran ya kan ya. Dia ini urutan ke-97. Al-Qadar ini artinya apa arti nama suratnya? Kemuliaan. Udah hafal lagunya ya, lagu juz 30 tuh ya, bisa yang udah sempat viral sebelumnya. Itu adalah surat ke-97 di mushaf. Dan itu diturunkan kalau di mushaf berarti dia setelah Al-Alaq ya, setelah Al-Alaq sebelum Al-Bayyinah. Kalau di urutan turunnya dia itu adalah setelah Abasa sebelum Asyam. Kurang lebih itu menurut saya urutan ke-24 atau ke-25. Nah, di Al-Qadar ini terdiri dari berapa ayat? 5 ya. Saya kayak ngajar anak-anak, maaf ya. Karena terbiasa sama anak-anak. Ini kayaknya anak-anaknya udah bangkotan kan. Udah pada tua-tua semua. Enggak ya, ada yang masih muda ya. Iya, ada yang masih gadis sama penjaka kan ya. Iya, Al-Qadar ini jumlah ayatnya ada 5 ayat. Dia ada 30 kata, dan ada 114 huruf. Masya Allah ya, 30 kata berarti itu menandakan seperti 30 juz Quran, ya kan ya? Dan dia ada 114 huruf, seperti ada 114 surah di Al-Quran. Masya Allah ya, seperti itu. Nah ini itu terkait tentang surat Al-Qadar ya. Nah ini termasuk surat Makkiyah, surat Makkiyah. Sebagian mufassirin seperti Ibnu Katsir, kemudian Sayyid Qutb, Buya Hamka ini menyatakan kalau surat ini adalah surat Makkiyah ya, walaupun mungkin ada sebagian yang bilang ini adalah surat Madaniyah seperti Imam Nawawi Banten itu bilangnya Madaniyah dikarenakan ini katanya dia berbarengan dengan turunnya perintah puasa di tahun 2 Hijriah. Tapi yang lebih kuat lebih ke Makkiyah. Dan di tafsir Kemenak juga kan itu juga dikatakan dia lebih turunnya Makkiyah ya, Makkiyah seperti itu. Itu terkait surat Al-Qadar. Nah, untuk surat Al-Qadar sendiri ini ada nama lainnya ya kan ya, ada nama lain dari surat Al-Qadar. Yaitu menurut Dr. Munirah Muhammad Nasir ini nama lainnya adalah surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan ini sebagaimana disebutkan oleh As-Salabi di dalam tafsirnya. Dan yang kedua surat Inna Anzalnahu
sebagaimana disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan yang ketiga dan bilang ini surat Lailatul Qadar. Ya, ini di dalam Ahkamul Al-Qur'an. Nah, ini terkait dengan nama lain surat Al-Qadar. Tadi kita udah baca ya surat Al-Qadar ya. Mungkin saya mau minta baca lagi kali ya surat Al-Qadarnya. Silakan Bapak Ibu dibaca ulang surat Al-Qadarnya. Kita tahu bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Mungkin Bu Tia bisa bantu baca artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya. Jazakallahu khair buat Bu Tia. Ya tadi tentang Al-Qadar ya, Al-Qadar. Mungkin nanti kita akan coba bahas satu-satu ya terkait ayatnya. Cuma sebelumnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surat Al-Qadar ini. Asbabun nuzul itu berarti sebab-sebab turunnya ayat tersebut, ayat ini seperti itu. Asbabun nuzulnya itu kalau menurut tafsir Kemenak, surat ini turun yaitu ketika Rasulullah sedang berada di sebuah majelis dengan para sahabatnya, dan di sana Rasulullah itu bercerita tentang adanya seorang pria dari Bani Israel, dan dia tuh senantiasa siap siaga untuk berjihad selama kurang lebih 1000 bulan. Nah ini ternyata apa yang diceritakan Rasulullah itu membuat sahabat tuh kagum sekaligus iri, karena nggak mungkin kita bisa bisa berjihad selama 1000 bulan, gitu kan, 1000 bulan. Hanya saja ketika saat itu Allah memberikan kabar gembira dengan turunnya surat ini. Jadi ketika dalam majlis itu sama Allah diberikan surat ini, dan itu kata Allah tidak perlu berkecil hati, umatnya Muhammad tuh bisa lebih baik dari itu. Lalu kemudian kalau dari Ibnu Katsir lebih ke asbabun nuzulnya itu adalah terkait masih sama-sama di majelis Rasulullah dengan para sahabatnya, yang dimana di situ Rasulullah tuh bercerita tentang 4 orang pria Bani Israel yang bernama Ayub, Zakaria, Hizkil ibnul Ajuz, dan Yusa bin Nun. Nah, keempat ini adalah seorang pria yang dimana dia tuh sangat taat beribadah, bahkan beribadahnya itu dia sampai tidak pernah melakukan suatu maksiat, dan itu selama 80 tahun. Bayangkan, kita bisa nggak sih kalau selama itu ya kan ya, jangankan 80 tahun, sehari aja mungkin dosanya udah nggak bisa terhitung ya. Dosa apa aja? Dosa gibah ya kan, ya kan, dosa ngomongin orang, terus kemudian dosa macam-macam lah kayak begitu, seperti itu. Ya, nah ini bayangkan ini seorang pria Bani Israil itu seperti itu, dia sampai beribadah kepada Allah tanpa melakukan suatu kemaksiatan ataupun kedurhakaan sama Allah selama 80 tahun. Dan ini sama seperti yang sebelumnya,
membuat iri para sahabat, membuat iri para sahabat, dan kemudian juga sahabat langsung merasa kagum. Pada saat itu datang malaikat Jibril kepada Nabi dan berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan mereka yang beribadah selama 80 tahun tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Tapi sesungguhnya Allah telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril pun membacakan firman Allah surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Seperti itu, yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Seperti itu. Itu sebab-sebab turunnya surat ini, surat Al-Qadar. Ya, lalu kemudian sekarang kita coba ini ya, kupas satu-satu lah ya terkait tafsir ayat-ayat di dalam surah Al-Qadar. Ayat pertama adalah tadi apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kan ya, anzalna kami telah turunkan dia itu mengacu pada Quran kan ya, fi lailatul qadar, yaitu di dalam malam qadar atau malam kemuliaan. Jadi di sini Allah berfirman bahwa pada malam kemuliaan itu keutamaannya itu adalah pada saat itu ada Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, yang dimana malam itu penuh dengan keberkahan sebagaimana juga disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Ya, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkatinya. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar itu terletak di bulan suci Ramadan. Hanya ada di Ramadan Lailatul Qadar itu turun. Nah, sekarang pertanyaannya, Quran itu diturunkan sama Allah secara sekaligus atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Iya, seperti itu. Benar Pak Fahai? Gimana Wika aja. Iya, jadi dari data yang saya dapatkan ternyata ini proses turunnya Quran tuh ternyata ada tiga tahapan. Tahapan pertama itu adalah tahapan Lauhul Mahfuz, ya, yang dimana sebenarnya Quran itu sudah dipersiapkan, sudah dipelihara dan dijaga oleh Allah, seperti itu, ya. Lalu kemudian yang kedua tahapan Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Jadi ketika Quran itu sudah dipersiapkan sama Allah, nah itu kemudian Allah turunkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit paling rendah, yaitu langit dunia. Ya, nah itu dalam bentuk sekaligus. Nah itulah dimana terjadinya yang kita bilang malam Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar itu adalah ketika jadi Quran itu diturunkan secara sekaligus sama Allah. Itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, seperti itu. Lalu gimana yang tadi berangsur-angsur? Ya kayak sekarang kan tadi semalam kita nggak memperingati nuzulul Quran ya, nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ini adalah yaitu dimana saat Quran itu adalah diturunkan kepada Rasulullah. Jadi bedakan antara malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Jadi kalau nuzulul Quran itu lebih ke turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, yaitu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dan itu secara bertahap, secara berangsur-angsur. Kurang lebih berapa tahun Bapak Ibu? Masih kan nggak? Quran berapa tahun ya diturunkan kepada Rasulullah? 23 tahun kata Ustazah Zara. Iya, 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya kan, seperti itu. Jadi itu ya jadi sebenarnya Quran itu ketika malam Qadar itu malam Lailatul Qadar itu diturunkan Allah itu secara sekaligus. Kalau menurut di beberapa tafsir dia sekaligus di malam Lailatul Qadar. Jadi tidak bertahap. Justru bertahap itu ketika sudah
sampai kepada Rasulullah, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika Rasulullah berusia 40 tahun, ya kan, 40 tahun dia menerima wahyu pertama di Gua Hira, dengan wahyunya ada wahyu pertamanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya kan, seperti itu. Itu terkait ayat yang pertama. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailat inna kok salah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Saya grogi nih, bener asli grogi. Saya grogi. Wah, ya kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa? Dan tahukah kamu apakah malam Quran itu ya? Seperti itu. Nah, ini lebih ungkapan bahasa Quran. Kalau kata-kata ma adraka, ini ungkapan Quran karena ini ungkapan yang mengungkapkan pada hal-hal yang sangat hebat, sangat dahsyat. Jadi mungkin beberapa kata bisa kita temui di tadi kita baca surah Al-Qariyah ya. Wa ma adraka mal qari'ah gitu ya. Wa ma adraka ma hiya kan. Itu kan ma adraka itu untuk mengungkapkan suatu hal yang dahsyat, yang hebat, yang tidak bisa dilukiskan dengan nalar kita. Jadi surat Al-Qadar ini seperti itu. Jadi saking hebatnya, saking mulianya sampai kita tidak bisa menggambarkan kemuliaan itu dengan nalar kita. Jadi emang benar-benar Masya Allah Lailatul Qadar itu. Lalu di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Qadar ini dia lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun ya Bapak Ibu? Berapa? Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ustaz Wildan? 83 tahun lebih berapa bulan? Lebih berapa? Lebih berapa bulan Mbak Zara? 6 bulan. Pak Wildan 83 tahun. Ya, saya kasih hadiah Pak Wildan aja deh. Bisa kayak ini? Susah ya? Ini nih. Bisa Pak sini Pak. Apa ya dianya? Pak Wildan ini pria solih ya. Tiba, jangan lupa ntar PKS. klik nomor 8 di 2024. Ya, kenapa? Kenapa semuanya harus ya? Ya, 1000 bulan itu berarti 83 tahun 4 bulan, ya, 1000 bulan. Kira-kira umur manusia ada yang nyampe situ nggak? Nah, mungkin ya. Kalau umat terdahulu, kalau Nabi sebelumnya mungkin sampai umurnya masih panjang. Kalau umatnya Rasulullah tuh paling kisaran 60 sampai 70. Kalaupun lebih itu bonus dari Allah, ya kan? Nah, ini makanya Lailatul Qadar ini dia lebih baik dari 1000 bulan. Itu menandakan bahwa ibadahnya, qiyam kita itu tuh lebih kalau kita lakukan ibadah di malam itu tuh lebih banyak ganjarannya dibandingkan di hari-hari lain, seperti itu. Makanya sayang kalau seandainya kita kalau ketika Lailatul Qadar itu datang cuman hanya tenang-tenang aja, biasa aja gitu kan, kayaknya sayang banget. Karena kan belum tentu tadi kalau kata Pak Abdurrahman, belum tentu kita bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Karena kan banyak ya saudara kita tuh yang ternyata udah banyak juga yang meninggalkan gitu kan, yang belum sampai Ramadan udah meninggal. Jadi makanya sayang kalau seandainya Lailatul ini datang, kita hanya cuman hanya berkutat pada masalah lebaran. Biasanya emak-emak sibuknya tuh kan di akhir-akhir ya, bikin kue, baju baru, ya kan, terus kemudian mudik, ya kan ya.
rajin tawaf di mall, ya kan, yang seperti itu. Ya kan? Rajin tawaf di mall, bukan tawaf di Masjidil Haram. Ya, maunya sih berharapnya bisa tawaf di Masjidil Haram ya, karena kan ketika kita di 10 hari terakhir itu kan, kalau kita bisa puasa di sana dan kita bisa umrah di sana tuh senilai dengan ibadah haji, yang dimana haji itu sekarang sangat lama banget kita dapatkan jatah porsinya untuk ke sana. Makanya mumpung masih sehat, kita manfaatkan Lailatul Qadar ini. Lalu kemudian yang ayat keempat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli ya kan? Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah ini maksudnya menurut Ibnu Katsir, pada malam itu tuh banyak malaikat turun ke bumi karena saking berkahnya yang banyak. Bahkan pada saat itu tuh digambarkan tuh saking banyaknya seperti bumi itu sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi bersamaan dengan turunnya berkah. Dan tentu saja malaikat itu bersama dengan orang yang senantiasa dekat dengan Quran. Makanya misalnya kalau di masjid-masjid sering tuh ya, kalau di 10 malam hari terakhir itu adalah dia sering ada itikaf ya, hanya itikaf, terus kemudian juga kajian Quran, terus sering biasa seperti itu ya. Terus sering banget karena tadi malaikat itu banyak turun ke bumi untuk memberikan keberkahan. Begitupun dengan malaikat Jibril ya. Dan dia juga dengan izin Tuhannya tuh mengatur segala urusan. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu masalah urusan kita tuh ditetapkan untuk 1 tahun ke depan. Jadi dari rezeki kita, ajal kita, jodoh kita nih, bagi yang belum berjodoh nih ya, bagi yang masih single ya kan, bagi yang masih jomblo fisabilillah, tuh banyak yang berdoa di situ ya. Mudah-mudahan nanti Allah hadirkan kalian hadirkan istri dan suami yang solih, istri yang solihah dan suami yang solih. Begitupun yang mungkin masih pokoknya segala macam urusan itu semua ditetapkan ya. Makanya banyak kita minta baik-baik di situ. Jadi kayak semacam baiknya di malam ini tuh kita kayak semacam buat resolusi kali ya, resolusi dalam hidup kita mau seperti apa gitu kan, untuk kedepannya. Mau apa ya? Resolusi menikah lagi. Pahai Allah, 1 aja nggak habis, ini mau nambah lagi. Iya, pahai yang lain belum, itu yang lain masih ngantri, itu kayak Pak Firman, bisa nunggu itu. Iya, jadi gantian ya, seperti itu. Ya. Cuma kalau masalah jodoh tuh masalah yang nggak ada habis-habisnya ya, masalah yang nggak selesai dibahas-bahasnya, tapi dibahas terus gitu loh, dan nggak pernah maju-maju. Makanya nggak pernah nyampe kepala Minan. Ayo Ibu nih, mulai ini ya, silakan. Di sini banyak ini nih, banyak akhwat yang solihah yang bisa dijadikan istri yang solihah juga. Kenapa? Tips mendapatkan jodoh yang solihah. Tips mendapatkan jodoh yang solihah. Tipsnya tipsnya itu adalah pantaskan diri ya kan, karena jodoh kita itu cerminan diri kita. Jadi kalian kajian maratus solihah. Iya, pantaskan diri, dan kalaupun suka ya udah cintanya dalam diam aja. Iya, jadi nggak usah harus selalu ditunjukkan ya kan. Kayak saya sama suami juga, saya nggak pacaran ya, langsung nikah kita ya, langsung ta'aruf nikah gitu. Jadi insya Allah zaman sekarang kayaknya masih mungkin itu. Jadi kalau bisa jangan pacaran. Siapa sih yang pacaran? Ada nggak? Ada nggak? Kalau dari sekarang udah halal ya, mungkin lu belum tahu kali ya. Nah bagi yang ini mereka jangan pacaran ya, karena saya pernah dapat info dari anak-anak, Bu,
ibu ini ada saya di Instagramnya dekat sama ini, bu bapak ini gini oh gitu kan. Nah bagian pacaran kebetulan ada anak-anaknya di rumah saya gitu loh, kayak begitu. Makanya masa sih kak, iya bu bahkan nunjukin sendiri fotonya ke mana di HP-nya ke kami. Oh gitu ya Allah. Nah itu kalau yang pacaran segera putuskan pacarnya ya. Ya segera putuskan pacarnya ya, kita cari jalur yang memang dari Allah, dari syariat. Ya putuskan ke pelaminan ya, seperti itu. Ya ya udah ya. Ya mohon maaf, kembali ke awal, mohon maaf. Berikutnya tadi itu ya, jadi Lailatul Qadar itu Allah menentukan menentukan semua urusan kita, baik itu ajal kita, rezeki kita, semua Allah sudah tentukan, Allah sudah tuliskan untuk setahun ke depan. Jadi makanya banyak-banyak manfaatkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Nah sekarang kemudian malam Qadar itu yang terakhir adalah salamun hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi di malam ini tuh benar-benar penuh dengan sejahtera, dengan kedamaian dari sejak terbit fajar sampai dari sejak terbenam sampai terbit fajar. Ya jadi di sini benar-benar Allah melalui malaikatnya itu membawakan kebaikan, rahmat buat hambanya, bagi hambanya yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Nah sekarang malam Lailatul Qadar itu terjadi pada kapan? Pada malam hari ya, namanya Lailatul ya, iya. Pada malam hari. Udah pada tahu lah insya Allah ustaz dari sini ya, itu pada malam-malam malam-malam ganjil ya, katanya ada yang bilang di 10 malam terakhir, terutama malam ganjil, malam ke-23, 25, 27, 29. Karena biasanya kalau malam ganjil itu kadang masjid juga suka ngadain kajian kan ya, karena suka dibedain antara malam ganjil sama malam genap. Kalau malam genap tuh nggak ada kajian, kalau malam ganjil suka ada kajian Qur'annya, bisa kayak begitu kalau misalnya masjid. Tapi kalau ternyata malam ganjil, terus gimana kalau seandainya kita terjadi perbedaan? Terus perbedaan hari puasa ya. Nah itu semuanya bisa jadi bisa genap. Ya jadi intinya kalau misalnya itu ya terjadi di 10 malam terakhir. Jadi manfaatkan aja 10 malam terakhir itu. Dan sebagian riwayat menurut Imam Muslim itu di malam ke-27 ya, kayak 27. Makanya kalau di 27 biasanya masjid tuh itikaf tuh rame banget sampai ngantri seperti itu. Itu manusia selagi itu suka hitung-hitungan sama Allah ya, suka hitung-hitungan jangan tahu itu ganjil datang, tapi jangan genap sepi masjidnya gitu ya. Seperti mudah-mudahan ibu di sini enggak ya, ibu di sini enggak. Setiap malam di 10 malam terakhir semuanya mengencangkan ikat pinggang untuk kita sama-sama munajat sama Allah, memperbanyak ibadah-ibadah kita di malam 10 malam terakhir di Ramadan. Karena siapa tahu kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah kemudian apa nih tanda-tandanya ketika Lailatul Qadar? Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, tandanya apa? Tandanya itu menurut hadis riwayat Ahmad itu biasanya tuh malamnya tersebut cerah dan bersinar, seolah-olah terdapat bulan yang bersinar, tenang, tentram, tidak dingin dan tidak panas hawanya, ya kan ya. Kemudian juga dan satu bintang yang terlontar sampai tiba waktu pagi. Bahkan keesokan harinya itu tandanya mataharinya itu muncul dengan sempurna. Ya, jadi tidak ada sinar yang memancar seperti bulan di malam purnama. Jadi benar-benar panasnya itu tidak terik. Katanya seperti itu menurut menurut hadis riwayat Ahmad. Ya mudah-mudahan mungkin itu aja dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa saling kita berlomba-lomba ya di sisa Ramadan kita yang mungkin tinggal 13 hari lagi ya, 13 hari lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke akhir Ramadan dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan derajat takwa bisa kita peroleh, kita menjadi insan muttaqin ya di selepas kita Ramadan. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, bukan Ramadihin ya, yang hanya semangatnya tuh di Ramadan saja, tapi juga di 11 bulan setelahnya tetap semangat untuk senantiasa taat sama Allah, tetap mengkaji ilmu-ilmunya Allah dan jangan pernah bosan untuk belajar Quran. Ya kan, seperti itu, belajar Quran itu adalah pelajaran yang memang tidak pernah berhenti sampai hayat di kandung badan. Ya, jadi jangan kalau yang belum bisa Quran jangan malu, ya, jangan malu. Jadi harus tetap semangat untuk kita belajar Quran seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau tadi ada yang kurang berkenan dari lisan saya, dan kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.